tahun 90-an sampai menjelang reformasi 98 itu kan tahun 90-an itu adalah yang saya ingat titik di mana percakapan seni rupa kontemporer dengan segala kekacauannya itu dan hangat, tensi tinggi, simpang siur itu sedang panas menarik, maksudnya panas asik gitu. Banyak orang mempercakapkannya, banyak orang menulis di koran, keliru sana keliru sini, benar sana benar sini. Terus ruang publik belum banyak. Satu-satunya yang membangun ruang publik dengan sangat menarik adalah Galeri Cemeti Art Contemporary di mana itu, alun-alun ke barat itu, Ngadisuryan. Bahkan saya termasuk orang yang dipamerkan oleh Cemeti di awal-awal Cemeti lahir, pameran tunggal. Jadi bekas saya nih, bekas seorang yang pernah dipamerkan oleh Cemeti. Mungkin posternya masih oleh Hifa gitu, pameran seni grafis gitu, karya-karya print gitu, cetak. Nah, pertemanan juga mulai, tentu saja mulai banyak teman dan sudah wirawiri gitu ya, ke Bandung, ke Jakarta, macam-macam gitu, terlibat dalam event ini itu. Potong singkat cerita, pertemanan saya dengan Hendrawan itu menarik. Jadi begini, sejumlah seniman itu selalu merasa kenapa ya saya tidak menjadi bagian dari percakapan seni kontemporer gitu. Lalu seolah-olah itu ada pihak-pihak yang punya, yang otoritatif gitu, untuk kamu kontemporer, yang lain tidak kayak gitu. Nah, saya mendengarkan begitu-begitu dengan takzim, dengan senang gitu. Kegundahannya itu. Saya selalu bilang, santai aja, nanti pada waktunya Anda itu lebih kontemporer dari yang diklaim-klaim orang itu yang kontemporer gitu. Saya selalu punya jawaban seperti ringan gitu, tapi itu sejujurnya juga keyakinan. Seperti orang bertanya tahun itu pasar, apa ada pasarnya, apa ada pasar Galeri Cemeti? Ya ada lah, seni rupa itu tunggu aja entah kapan ada pasarnya. Ya saya bukan meramal ya, tapi ya lo nalar aja, masa seni rupa tumbuh pasarnya nggak tumbuh gitu aja. Nah, Hendrawan juga gitu. Nah, karena Hendrawan ingin bekerja di ruang-ruang, di kantong-kantong yang tidak formal, lalu tiba-tiba muncul celetukan ide, bikin event seni aja di rumahmu. Terus saya bilang, wah menarik itu. Jadi ketika ide itu dimunculkan untuk bikin event di rumahku, itu sebetulnya semacam tidak ada presidennya. Menurut saya tidak ada presidennya. Jadi begitu aja terjadi, saya memang sudah masuk di jejaring seni rupa, tetapi rumah saya bukan apa-apa. Rumah tinggal biasa yang kelebihannya rumahnya punya halaman luas, tempatnya enak, punya pohon gede-gede gitu di tengah kampung. Bahkan ketika ide itu kemudian kita sepakati, saya yang kemudian pontang-panting karena harus izin ke RW, izin RT, ngerahkan pemuda kampung untuk jaga-jaga, ngatur parkir gitu. Karena dengan publikasi yang getok tular itu, saya merasa iki kita ayo konco-konco dateng lah gitu, kelihatannya gitu. Dan benar, terjadilah itu tanpa presiden. Idenya sederhana, pokoknya ini bikin kesenian yang spiritual. Hendrawan gitu, spiritual. Karya yang dipasang itu karya keramik, yang dibakar, yang pakai besi-besi itu dipasang di teras rumahku, di halaman. Lalu Bambang Subarnas, ada dua seniman, bikin monumen tembok itu di belakang rumah. Jadi rumahku itu malam itu hiruk pikuk dengan orang keluar masuk melalui rumahku itu untuk melihat Hendrawan Rianto dan Bambang Subarnas di belakang. Yang menarik lagi ada Kinanti Sekarahino, putrinya Jemek. Itu usianya sepantaran anakku yang pertama, Gading itu. Jadi waktu itu ya baru kelas berapa ya, masih les balet gitu dia waktu itu. Terus tiba-tiba Jemek datang bilang,
oh, Sekar mau nari di situ. Oh ya bagus dong, nari aja gitu. Di halaman itu dengan tanah itu, halaman tanah itu Sekar nari. Seingat saya itu tarian Sekar menari di ruang publik, ditonton banyak orang. Yang datang banyak sekali malam itu. Dengan oncor-oncor di halaman rumah. Penerangannya oncor-oncor itu. Itulah pertama kali seingat saya Sekar menari ditonton banyak orang. Karena biasanya nari di sekolah atau nari di kursus gitu. Nah, itu berlangsung begitu saja. Saya tidak tahu apakah ada dokumentasi atau tidak. Tetapi beberapa waktu kemudian, saya itu yang terkejut itu begini, sejumlah orang berkata pada saya, "Oh, acara di tempatmu tuh bagus loh," gitu. Menarik sekali. Saya menduga Anda bikin tandingan cemeti. Gitu. Saya itu kaget-kaget itu dengan orang, tandingan gimana? Ya saya pikir Anda ingin membangun rumah kantong seni yang berbeda dibanding cemeti. Aduh, nggak kepikiran lah, saya bilang gitu. Sama sekali nggak kepikiran, nggak ada presidennya. Apalagi ide sampai ke situ. Pokoknya bikin seni spiritual, Indrawan. Performance ya, gitu. Roman. Wong saya aja sempat bilang, aku pidato sebentar sebagai tuan rumah ya gitu. Semula saya nggak mau pidato, tapi ya pidato lah sebagai tuan rumah. Kok sebentar ya. Begitu pidato saya nggak bisa berhenti. Saking excitednya. Sampai diingetin sini. Kepanjangan pidatonya. Kalau inget tuh ya geli-geli. Tapi itu peristiwa menarik sekali. Respon warga gimana, Pak? Respon warga adalah yang mengatur teman-teman datang parkir segala macam, warga kampung. Ada yang berjaga di pintu gerbang depan untuk memberitahu di dalam bahwa mungkin jangan parkir di bawah karena nggak ada tempat. Jadi parkir di luar di jalan Presiden Katamso, lalu teman-teman jalan kaki masuk. Warga menerima itu dengan senang, karena juga bagi warga bukan barang baru juga dalam konteks kerumunan. Mengapa? Karena ada teater Dipo. Meskipun berbeda, tapi waktu itu warga ya aneh ini ngapain orang ini, ada karya seni apa sih itu ya gitu. Wong bangun tembok kayak tukang batu aja kok ngaku-ngaku ini karya seni. Memang kayak tukang batu. Saya nyiapin batu bata, semen, pasir, bikin tembok memang. Performatif gitu ya. Iya, jadi dari awal sampai kira-kira setinggi 1,5 meter gitu temboknya. Nah, warga mendapat tontonan baru atas nama berkesenian. Wah, keren wis. Kesenian. Nek Sekar nari masih bisa dimengerti. Kalau Bambang Subanas bikin tembok dianggap kesenian itu kan ajaib juga, ini apa gitu. Tahun itu soalnya gitu. Nah, karena itu perbincangan seni kontemporer, makanya karena itulah ada sejumlah teman yang mengatakan, saya kira Anda bikin ruang tandingan cemeti loh. Ada kenangan indah. Indah itu saya tulis dengan kapital bold italic, saking pentingnya. Kenangan ini indah sekali. Gini, begitu saya menjadi warga Dipo, saya paham di Dipo itu heterogen, Nasrani, Islam, ya dua itu, Nasrani, Katolik, Kristen, Islam. Saya tahu sejumlah warga yang rajin ke gereja karena tahu kalau setiap minggu lewat gitu. Dan juga saya tahu kalau ke gereja karena memang warga juga tahu saya ke masjid dan seterusnya. Kalau Jumat apalagi lewat. Nah, yang surprise adalah setiap Idul Fitri kami sholat Id di halaman pura wisata itu. Begitu pulang, itu teman-teman warga, saudara-saudara warga Nasrani itu sudah menjadi tuan rumah, berjajar di pinggir depan balai RW itu, menjadi tuan rumah, menyambut kami menyelenggarakan halal bil halal. Siapa yang menyambut? Warga Nasrani, Kristen, Katolik, sambil bersabda,
derek mangayu bagyo sugeng Idul Fitri mau lahir batin bahasa Jawa gitu. Itu saya terharu. Saya itu kalau cerita itu emosional ini. Saking gembiranya, pengalaman sangat emosional. Itu aduh, itu indah sekali gitu. Warga Nasrani menyambut kami menjadi panitia sepulang kami dari sholat itu. Aduh, indah banget itu. Saya itu kehilangan kata-kata untuk peristiwa itu. Indah sekali. Sambil berpikir begini, berandai-andai, wah andai saja kalau dia saudara-saudara kami yang Nasrani itu Natalan dan kami jadi panitia, indah kali ya. Tapi itu tidak pernah terjadi ya. Saya tentu tidak berani mengusulkan juga karena itu sudah iramanya begitu. Tapi saya menikmati situasi itu. Nah, peristiwa itu indah, saya kenang, saya katakan di mana-mana tentang pengalaman itu, dimanapun saya punya kesempatan ngomong. Nah, suatu ketika begini, suatu siang, saya lupa harinya, tapi suatu siang ada musola di selatan tempat, persisnya di selatan rumah saya itu, di kampung, di tengah kampung itu ada musola baru gitu, bagus gitu. Pada suatu siang itu ketahuan ada seseorang yang ingin membakarnya. Itu menjelang 96, 97, 98. Nah, peristiwanya. Wah, ketahuan, selamatlah musola itu tidak terbakar. Terus saya lupa ketangkap atau tidak pelakunya. Tapi yang penting musola selamat, tidak terbakar. Apa yang terjadi? Setelah peristiwa itu warga segera melakukan rapat darurat. Kita harus rapat. Nasrani Muslim jadi satu. Apa yang muncul dari para sesepuh kak warga? Mengatakan, hati-hati, kita semua ini sedang mau diadu domba. Jadi kita nggak mau, kita ini kan baik-baik saja selama ini, nggak pernah ada konflik agama di kampung itu selama saya tinggal. Baik-baik saja. Jadi hati-hati, mari kita tingkatkan kesatuan, kebersamaan. Lalu malam itu juga diputuskan meningkatkan aktivitas ronda lebih luas lagi. Lalu semakin menyadari perbedaan untuk menyatukan. Jadi Kristen, Katolik, Islam, ayo malah sekarang kita sengaja kita bersama-sama.